Aziz, Ahmad Sulkani, dan saya sendiri Binti Mahmudah akan mempresentasikan materi tentang tujuan pendidikan. Sebelum kita membahas tentang tujuan pendidikan, apa sih tujuan itu sendiri? Tujuan yaitu sesuatu yang diharapkan dapat tercapai setelah suatu kegiatan tersebut dilaksanakan. Sedangkan tujuan pendidikan yaitu faktor yang sangat menentukan dalam jalannya pendidikan, sehingga perlu dirumuskan dengan sebaik-baiknya sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Selanjutnya kita masuk dalam pembagian tujuan pendidikan, yaitu dibagi menjadi dua macam, yaitu tujuan sementara dan tujuan akhir. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan aspek-aspek perbagian. Aspek-aspek perbagian dibagi menjadi tiga macam, yaitu aspek kejasmanian, aspek kejiwaan, dan aspek kerohanian yang luhur. Selanjutnya kita masuk pada terminologi tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam yaitu membentuk manusia yang sehat jasmani, rohani, dan bermoral tinggi untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, pembagian tujuan pendidikan Islam yaitu dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, tujuan yang berkaitan dengan individu, yang kedua yaitu tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, dan yang ketiga yaitu tujuan profesional. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tujuan umum pendidikan Islam. Tujuan umum pendidikan Islam dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama yaitu membentuk akhlak yang mulia, mempersiapkan peserta didik secara teknik. Yang ketiga yaitu mempersiapkan peserta didik secara usaha. Yang keempat yaitu menumbuhkan semangat ilmu peserta didik untuk selalu belajar. Dan yang terakhir yaitu mempersiapkan peserta didik untuk selalu belajar. Tugas selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rofiul Aziz. Saya di sini akan melanjutkan makalah dari Binti Mahmudah. Yang saya bahas kali ini adalah tujuan umum pendidikan Islam. Pakar-pakar pendidikan Islam seperti Al-Abrasi mengelompokkan tujuan umum pendidikan Islam menjadi 5 bagian. Yang pertama, membentuk akhlak yang mulia. Karena apa? Karena intisari dari tujuan dari pendidikan Islam adalah membentuk akhlak yang mulia sebagaimana misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha atau mencari rezeki yang profesional. Yang keempat, menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar dan mengkaji ilmu. Yang kelima, mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik dan kebukangan. Selanjutnya ada menurut Al-Jamali, merumuskan tujuan umum pendidikan Islam dari Al-Quran menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengenalkan peserta didik posisinya di antara makhluk ciptaan Tuhan serta tanggung jawabnya dalam hidup ini. Yang kedua, mengenalkan kepada peserta didik sebagai makhluk sosial serta tanggung jawabnya terhadap masyarakat dalam kondisi dan sistem yang berlaku. Yang ketiga, mengenalkan kepada peserta didik tentang alam semesta dan segala isinya, memberikan pemahaman akan penciptaannya serta bagaimana cara mengolah dan memanfaatkan alam tersebut. Yang keempat, mengenalkan kepada peserta didik tentang keberadaan alam maya atau alam gaib. Sedangkan menurut Abdurrahman Saleh Abdullah, ada 3 tujuan pokok pendidikan Islam, yaitu tujuan jasmaniah atau ahdaf al-jismiyah, tujuan rohani ahdaf al-rohaniyah, dan tujuan mental ahdaf al-akliyah. Yang pertama, tujuan pendidikan jasmani atau ahdaf al-jismiyah. Dalam pandangan umum, kemampuan untuk memainkan peran manusia di dunia diperlukan sosok manusia yang sempurna dan kemampuan atau kekuatan al-qawi yang prima. Keunggulan kekuatan fisik memberikan indikasi salah satu kualifikasi Talut menjadi raja. Meskipun demikian, masalah kekuatan fisik tidak bisa dinafikan. Oleh karena itu, pendidikan dianggap sebagai instrumen untuk memfungsikan fisik secara maksimal. Pendidikan harus sejalan dengan perkembangan psikofisik peserta didik. Dengan demikian,
maka tujuan pendidikan juga harus diarahkan kepada kelangsungan hidup manusia yang dibutuhkan fisik itu. Antara lain adalah pendidikan keterampilan hidup atau life skill yang sejalan dengan tuntutan bangsa pasar. Di era modern ini, mencari kerja gampang sulit. Gampang bagi yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan pasar, tetapi sulit bagi yang tidak kurang berilmu, apalagi tidak memiliki keahlian hidup atau life skill. Tetapi persoalannya tidak hanya sampai di sini. Islam mengajarkan bekerja yang baik dan jujur. Nah, untuk membantu peserta didik menemukan kebutuhan biologisnya dalam perspektif Qur'ani, sebaiknya dilakukan pembentukan sikap-sikap positif di antara kebutuhan fisiki. Karena kebutuhan biologis merupakan fitrah manusia, maka pendidikan dalam aspek ini juga membantu mengarahkan peserta didik untuk menemukan pasangannya dengan cara yang baik dan benar. Jangan sampai menyalahi fitrah yang dibawa sejak lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulkani. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Namun suatu perintah harus diikuti dengan syariat yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatinya. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatinya. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Al-Jasus menjelaskan bahwa wanita musyrik dan laki-laki musyrik haram untuk dinikahi, karena ajakan mereka dan neraka menjadi alasan tegas diharamkannya menikah dengan mereka. Al-Jasus juga menjelaskan bahwa memilih seorang budak yang beriman lebih dianjurkan daripada seorang wanita musyrik yang memiliki kelebihan dan derajat. Pengharaman ayat ini karena adanya ajakan orang musyrik kepada kita agar terjatuh ke neraka, menunjukkan bahwa makna ayat ini menjadi ilat diharamkannya menikahi wanita dan laki-laki musyrik. Al-Jasus menambahkan ini bahwa kebolehan untuk menikahi wanita musyrik di awal Islam tidak ada ilat yang mengharamkan pernikahan tersebut. Namun layak diingat bahwa potongan ayat berikutnya Allah telah berfirman dalam redaksi yang sama untuk mengharamkan menikahi wanita musyrik tersebut, karena dikhawatirkan bahwa wanita musyrik tersebut akan mengajak neraka. Ajakan mereka untuk masuk ke neraka menjadi penegas bahayalah laki-laki muslim menikahi wanita musyrik. Di samping itu, konsep fitrah dalam Islam juga memastikan bahwa pendidikan Islam harus bertujuan menguatkan dan mengaitkan hubungan manusia dengan Tuhan. Apapun yang dipelajari oleh peserta didik, janganlah bertentangan dengan prinsip ini. Karena dengan fitrah ini, manusia mengakui keberadaan Tuhan. Pendidikan rohani atau ahdaf al-ruhiyah bagi orang yang betul-betul menerima ajaran Islam tentu akan menerima keseluruhan cita-cita ideal yang ada di dalam Al-Quran. Peningkatan iman dan kekuatan jiwa seseorang mampu menunjukkan dirinya untuk taat dan tunduk kepada Allah untuk melaksanakan moralitas Islami yang telah diteladankan ke dalam perilaku Rasulullah SAW, merupakan bagian tujuan pendidikan Islam. Sebagaimana dibuktikan dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini memuji Nabi Muhammad SAW lantaran standar moralnya yang kukuh dan teguh. Cita-cita inilah yang dipegang oleh para ahli didik modern ketika pembicaraan diarahkan kepada tujuan pendidikan agama atau ahdaf al-diniyah kepada peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Dalam surat Al-Baqarah ayat 126, kata tasbih yang ditafsirkan dengan makna purifikasi sikap disebutkan dalam hubungan dengan ungkapan dan pernyataan ayat Allah
dalam ajaran hikmah sebagai fungsi utama bagi Nabi. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan atau ahdah al-abiyah adalah mengarahkan kepada perkembangan intelijensi seorang manusia sebagai individu untuk dapat menemukan kebenaran yang sebenarnya, dan ayat-ayatnya membawa iman seseorang pada Sang Pencipta akan mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk mempelajari, mengkaji, dan meneliti gejala-gejala alam dan fenomena sosial. Adalah tidak semua ilmu yang diperoleh seseorang berangkat dari sumber atau ilmu yang benar. Yang keempat, tujuan pendidikan sosial atau ahdah al-ijtimaiyah. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki dorongan atau kecenderungan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Dalam masyarakat modern yang tersusun dari berbagai variasi ras, etnis, budaya, dan agama, dalam Islam realitas varian ini adalah sunatullah, mulai dari yang terkecil hingga yang paling kompleks, yaitu mulai dari lingkungan rumah tangga hingga lingkungan yang paling luas, yaitu negara. Pengetahuan yang diperoleh melalui proses pendidikan akan memposisikan peserta didik sadar diri di masyarakat, pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab terhadap hak asasi yang dimiliki. Diharapkan nantinya peserta didik mampu terus serta dalam menciptakan suasana masyarakat yang aman dan damai serta keterlibatannya dalam menciptakan keharmonisan masyarakat, bangsa, dan sesama umat manusia secara global. Maka dari itu, tujuan pendidikan diarahkan kepada pembentukan manusia sosial yang memiliki sifat takwa sebagai dasar sikap dan perilaku, sehingga peserta didik memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban, tanggung jawab sosial, serta toleran agar keharmonisan hubungan antar sesama manusia dapat berjalan dengan baik. Menurut Jalaluddin, tujuan pendidikan Islam juga harus mencakup yang pertama dimensi hakikat penciptaan manusia, yang kedua dimensi tauhid, yang ketiga dimensi moral, keempat dimensi perbedaan individu, kelima dimensi profesional, dan keenam dimensi ruang dan waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum